Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Al-Hadiniyah As-Salihah Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini Pak Boleh akan melanjutkan materi kita di bab yang kedua. Pada pertemuan sebelumnya, Pak Boleh sudah menginstruksikan kepada kalian untuk menghafalkan Quran surat Quran surat Ali Imran ayat 190. Sudah mengerjakan semuanya ya? Nah, bagi yang belum silakan untuk menjapri saya. Nah, di Quran surat Ali Imran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, anak-anak, dari tidak ada menjadi ada serta tanpa ada contoh sebelumnya, dan di dalam pergantian malam dan siang serta pembedaan panjang dan pendeknya waktu, benar-benar terdapat bukti nyata bagi orang-orang yang berakal jahat yang menunjukkan mereka kepada Sang Maha Pencipta alam semesta. Dan hanya Dia yang mampu menciptakan alam semesta ini. Maka bagi kita orang yang berakal, maka akan paham betul-betul tentang kebesaran Allah. Bagaimana bumi itu berputar mengelilingi matahari, bagaimana bulan itu dapat mengelilingi bumi, bagaimana planet-planet tersebut dapat mengelilingi matahari secara teratur tertib. Itu sangat luar biasa, bahwa tidak ada orang atau makhluk apapun yang dapat menciptakan keajaiban ini. Nah, kita sebagai manusia hendaknya untuk bisa memfikirkan ciptaan-ciptaan Allah, merenungkan ciptaan-ciptaan Allah. Untuk apa? Untuk zikir, untuk mengingat bahwa di Quran surat Ali Imran tersebut ada ciptaan-ciptaan alam, juga langit dan bumi. Dan orang-orang yang memiliki akal sempurna, lagi memiliki kecerdasan, maka sebutan bagi orang itu adalah ulul albab. Nah, kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Lama qadallahul khalqa kataba fi kitabihi ala nafsihi fa huwa mawdu'un indahu inna rahmati taglibu ghadabi." Tatkala Allah menciptakan para makhluk, Dia menulis dalam kitabnya, yang kitab itu terletak di sisinya, di atas arsy, sesungguhnya rahmatku lebih mengalahkan kemurkaanku. Nah, maka dari itu anak-anak, rahmat Allah tidak perlu kita cari, sesungguhnya ada di sekitar kita. Tinggal kita mau atau tidak. Allah selalu memberikan rahmat kepada kita. Walaupun kita berbuat dosa, sesungguhnya Allah masih memberikan rahmat kepada kita. Apalagi Dia mau bertaubat. Maka rahmat Allah akan lebih jauh lebih besar. Maka murkanya Allah adalah ketika kita berbuat dosa dan tidak mau bertaubat. Maka dari itu anak-anak, kita harus paham betul tentang rahmat Allah ini,
Sesungguhnya rahmat Allah amat sangatlah besar, tinggal kita mau menjemput rahmat itu atau tidak. Contoh lain, rahmat Allah adalah diberinya kita kemudahan dalam mengerjakan sesuatu. Itu juga merupakan rahmat Allah. Sehat kita juga rahmat Allah. Nah, tinggal kita mau nggak cara sehat itu bagaimana, dengan makannya makanan yang sehat, olahraga dan lain sebagainya. Tinggal kita mau atau tidak. Nah, jadi itu anak-anak, di dalam bab 2 ini rangkumannya adalah yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sering bersumpah atas nama-nama ciptaannya sebelum memberikan peringatan kepada manusia. Bersumpah dengan matahari, bersumpah dengan bulan, bersumpah dengan bumi, dan lain sebagainya. Kemudian, sungguh beruntung orang-orang yang menjaga kesucian jiwanya dengan beramal soleh, dan sungguh merugi bagi orang-orang yang mengotori jiwanya dengan perbuatan buruk. Kemudian juga semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan peristiwa alam merupakan tanda kebesaran dan kekuasaan Allah bagi hamba-hambanya yang berakal sehat. Tadi sebutan untuk orang-orang yang berakal dan memiliki kecerdasan apa? Ulul albab. Dan juga tiada ada alasan untuk berputus asa dari rahmat Allah. Sebesar apa dan banyaknya dosa atau kesalahan yang pernah kita lakukan, manusia, asal dia mau bertobat, pasti Allah akan mengampuninya. Jangan sampai kita membuat murkanya Allah. Ada sebuah hikmah bahwa setiap insan harus pandai-pandai memilih jalan yang ia tempuh. Apakah jalan itu baik atau jalan itu buruk? Karena setiap langkah dan amalan hamba akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri. Dan sekali-kali tidaklah Rabb-mu menganiaya hamba-hambanya. Jadi kita berbuat baik untuk diri kita sendiri. Kita berbuat jahat, maka kembalinya juga akan kepada diri kita sendiri. Maka dari itu, selalu kita memohon kepada Allah untuk mendapatkan pertolongan, kemudahan, hidayah, sehingga kita terlepas daripada kesalahan-kesalahan. Baik, terima kasih. Untuk sekedar tambahan bahwa materi PHB semester 1 yaitu bab 1 dan 2. Kita telah usai ini, bab yang kedua, telah sampai materi yang terakhir. Maka dari itu, silakan anak-anak dipelajari bab 1 dan 2 untuk mengikuti PHB di bulan ini. Semangat belajar, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.